Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murfi Indra Gunawan dari BISAI sebagai front-end web akan menjelaskan tentang materi CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheet. Langsung kita mulai saja. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa kedua setelah HTML yang harus dipelajari sebagai seorang web developer. Pengetahuan tentang CSS sangatlah penting bagi seorang web developer karena dengan CSS kita bisa membuat halaman landing page yang menarik, membuat template atau tema blog yang menarik, dan kita juga dapat mengatur layout atau tata letak, warna, font, garis, dan lain-lain oleh CSS itu. CSS merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Di sini ada struktur kode CSS ya. Yang di sini ini adalah selektor yang body ini. Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Selektor dapat berupa nama, tag, kelas, ID, ataupun atribut. Untuk penulisan kelas atau ID nanti akan saya contohkan di slide berikutnya. Lalu ini ada blok deklarasi. Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung seperti ini dan ditutup oleh tanda kurung tutup. Lalu ada properti juga. Properti di sini bermacam-macam, bisa dalam bentuk margin, bisa dalam bentuk padding, bisa dalam bentuk background color ataupun color dan lain-lain. Lalu di sini ada value atau nilai dari properti tersebut. Value ini bisa ada bermacam-macam, ada yang berapa persen, ada yang berapa pixel, ada pun yang berupa nama warna, ada yang berupa hex color, dan kode RGB. Kita lanjut. Cara menulis kode CSS dalam HTML. Di sini ada inline CSS dan external CSS. Inline CSS adalah CSS yang ditulis di dalam satu file HTML. Contohnya akan saya contohkan sekarang. Bentar. Screen saya sudah terlihat ya. Baik, kita contohkan saja sekarang. Contohnya saya di sini akan menggunakan text editor Sublime Text. Dan kita akan membuat new file home.html. Ini script HTML-nya. Ini kita tulis home, lalu di body, misal contoh kita akan membuat teks header berwarna judul. Nah, untuk penulisan inline CSS di sini kita akan menggunakan atribut style. Lalu kita akan kasih warna, untuk warna kita kasih property color, dan warnanya saya akan kasih berupa huruf saja, tidak pakai hex color dulu. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil dari inline CSS. Atau bisa juga inline CSS dituliskan seperti ini. Lalu di sini saya akan memberi warna background color untuk body. Kita akan memilih selektor body. Lalu di sini pilih backgroundnya. Contohnya
penulisan inline CSS itu ada dua versi. Yang satu langsung di atribut HTML-nya di dalam elemennya maksudnya, dan satu lagi bisa berupa tag di dalam tag style ini. Sekarang kita akan lanjut ke eksternal CSS. Kita hapus saja yang ini. Lalu kita akan buat tag link spreadsheet CSS. Lalu harus ke folder di mana script CSS tersebut disimpan. Misal saya akan memberi warna gaya.css. Saya akan membuatnya file di sini. Dan kita membuat, sudah ada ya gaya. Ganti saja namanya, jangan gaya. Color, saya akan kasih warna aqua. Ini betul ya? Ini ada satu. Oh, bisa juga saya ada script yang sudah jadi untuk pengimplementasian CSS eksternal bisa dilihat di sini. Ini ada scriptnya yang sudah saya linkkan, dan ini merupakan scriptnya. Kita ganti saja sebagai contoh background color untuk body. Di sini saya akan ganti menjadi black. Background color sudah terganti ya di sini. Nah, itu untuk pengaplikasian CSS. Sekarang kita lanjut ke di sini aja. Kita akan lanjut ke selector. Nah, selector di sini ada beberapa macam, di antaranya selector tag, selector class, selector ID, dan selector atribut. Nah, untuk selector tag saya akan mulai dari selector tag dulu. Selector tag disebut juga type selector. Selector ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag. Tag tersebut adalah tag HTML. Contohnya seperti tadi saya mengubah background color untuk body, dan saya memilih langsung selector tag HTML ini. Nah, itu contoh dari selector tag. Lalu selector class, di sini selector class merupakan selector yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan di dalam suatu tag HTML. Selector class dapat dibuat dengan diawali tanda titik di depannya. Contohnya seperti ini. Ini ada script yang sudah jadi. Nah, ini ada di class header. Nah, ini di class header. Lalu cara memanggilnya seperti ini, header. Nah, ini cara memanggil berdasarkan kelas. Lalu kita akan lanjut sekarang ke selector ID. Untuk selector ID hampir sama seperti kelas, namun bedanya ID dipanggil dengan diawali tanda pagar, dan ID itu bersifat unik, hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja. Contoh penggunaannya seperti ini. Di sini ada ID header. Lalu untuk pemanggilannya kita panggil saja seperti ini, header. Nah, lalu di sini kita tinggal isi properti dan juga value properti tersebut. Itu untuk pemanggilan selector ID. Lalu selector atribut. Selector atribut adalah selector yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Selector ini hampir sama seperti selector tag, namun atribut itu kayak tadi contohnya yang saya panggil di dalam ini. Nah, ini contohnya selector atribut. Sekarang
kita lanjut ke properti CSS. Nah, berikut saya ambil contoh beberapa properti CSS seperti margin, padding, background color, background image, background repeat, border radius, width, dan height. Saya akan jelaskan satu persatu tentang ini semua. Pertama, margin. Margin digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen bagian luar. Contohnya seperti ini. Nah, dari sini sampai sini itu dijaraki oleh margin. Lalu ada lagi padding. Padding itu untuk menentukan jarak yang ada di dalam satu elemen. Contohnya di dalam elemen ini. Nah, elemen ini saya beri jarak oleh padding agar tidak terlalu berdekatan dengan batas border ini. Lalu ada background color. Seperti tadi, background color itu berfungsi untuk mengubah warna pada background, contohnya background body ataupun background teks dan lain-lain. Kalau color ini berfungsi untuk mewarnai teks yang ada pada tampilan website. Langsung saja dipanggil tagnya color, terus inginnya warna apa. Lalu ada background image. Background image berfungsi untuk memberi background pada halaman web. Seperti tadi kan kita memberi warna untuk background color. Nah, kalau background image kita akan memberi backgroundnya itu berupa gambar. Lalu background repeat itu berfungsi untuk misalnya ada background repeat. Nah, jadi value-nya itu no repeat itu berfungsi untuk agar tidak mengulangi gambar yang ada pada background. Soalnya kalau misalnya default itu gambarnya suka terulang itu di background. Nah, terus ada border radius. Border radius ini contohnya untuk memberi lengkungan pada border. Contohnya seperti ini. Ini ada lengkungan border seperti ini. Nah, ini tuh saya kasih border radius kayak ini contohnya di sini. Border radius. Nah, border radius yang saya kasih ini 20 pixel. Lalu ada width. Width itu untuk mengatur lebar dari suatu elemen, bisa lebar tabel ataupun yang lain-lain. Kalau height itu untuk mengatur ketinggian dari suatu elemen, bisa untuk mengatur ketinggian dari tabel, ketinggian dari gambar, ketinggian dari box ataupun yang lain. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kode. Di sini saya akan menggunakan website yang sudah saya bikin dari latihan saat kemarin ya. Saya dulu latihan ini di coding. Saya akan bahas dari sini dulu. Di sini ada header. Header di sini codingnya seperti ini. Di sini ada selector ID, tapi di sini ID tersebut untuk href yang ini. Jadi apabila diklik bola ini, diklik ini maka akan langsung ke header. Lalu ada background image. Di sini saya memakai logo Dreaming Ball. Lalu ada span, ada header lalu span. Span ini berfungsi untuk memisahkan suatu teks gitu agar dapat diwarnai seperti ini contohnya. Nah, setelah itu kita di sini ada navigation bar ya.
Application bar contohnya seperti ini kodenya. Lalu CSS-nya di sini ada position sticky dan top 0. Apa sih itu position sticky? Position sticky itu untuk menetapkan navbar tersebut di atas apabila di scroll di sini. Jadi seperti ini. Dan top itu untuk apa ya? Untuk menempelkan lah, kalau kata saya untuk menempelkan navigation bar ini ke atas ini. Jadi nggak ada jarak nantinya. Lalu ada nav UL. Nav UL itu ini mengambil selektor yang di UL ini mencakup semuanya, berarti di UL ini ada list style type non. Ini berfungsi untuk menghilangkan balat-balat yang ada di sebelum teks ini. Nah ini sebelumnya itu ada balatnya. Saya hilangin aja pakai ini. Lalu ada margin 0. Ini berfungsi untuk menetapkan ini menetapkan antara PD juga sama, namun agar lebih rapi dan memperbarui. Dan ini untuk menyembunyikan suatu ini kalau misalnya headernya kelebihan di tampilan HP akan tersembunyikan oleh overflow. Contohnya seperti ini. Saya responsifkan tampilan HP, nah akan seperti ini. Biasanya kalau di sisi kiri ini suka seperti ada kelebihan gitu. Lalu ada background color. Di sini saya memakai RGB. RGB itu kombinasi dari red, green, blue. Di sini di nilai pertama ini merupakan nilai dari red. Di sini hijau, di sini biru. Saya kombinasikan untuk lebih lanjutnya bisa dilihat atau bisa di searching di Google pengaplikasian RGB. Lalu Napli ini untuk misalnya saya kasih padding 12. Untuk yang ini bawah berarti yang ini 13 kalau ini. Ya. Lalu text decoration none ini untuk menghilangkan garis bawah yang ada di bawah tag A. Kalau misalnya mengambil tag A itu sudah ada garis bawahnya. Nah, kita hilangkan saja memakai text decoration none. Lalu color white ini untuk memberi warna putih pada teks. Lalu ada box sizing, border box ini untuk mengatur tampilan menjadi seperti box. Lalu transisi ini untuk animasi seperti ini. Nah, kalau pakai transisi kita coba saja. Hapus transisinya. Dilihat ada perbedaan ya. Tuh, kayak ini. Pakai lagi transisi. Jadi seperti ada animasi gitu di awal kita mau klik. Kalau ada hover, ini hover itu pas kita arahkan kursor ke navbar tersebut nanti akan berubah warna. Di sini saya memakai warna ini, bisa juga nanti pakai Xcolor ya. Nah, seperti ini jadinya kalau pakai hover. Lalu ada header display line itu jadi untuk seperti ini tampilannya, display line. Lalu ada mainnya mana ya? Oh yang ini. Dari semua main itu dari sini sampai ini. Main saya kasih padding 70 px. 70 px itu padding atas, kanan, bawah, atas, kanan, kiri, bawah seperti ini. Jadi tidak terlalu menempel. Lalu ada overflow auto. Kita coba hapus saja overflow auto.
Kalau fotonya dihilangkan jadi ngatur seperti ini. Kalau dihilangkan lagi jadi rapi. Lalu ada tag konten, ini. Oh, ada ini. Oh, konten itu dari konten sini sampai sini. Di sini saya kasih CSS plotlet. Plotlet itu untuk mengatur si box-box ini menjadi ada di sebelah kiri seperti ini. Oh sorry, yang konten tadi ya dari background ini sampai sini, sampai ke bawah sini. Nah itu yang konten. Itu saya pakai plotlet dan widthnya itu 75%. Seperti ini kalau 75%. Lalu ada H2 color black itu yang ini, yang background. Nah, yang background ini pakai H2 color black. Lalu ini ada bintang ini seperti selektor ini persal gitu ya, jadi ini mencakup dari semua dari sini sampai sini. Nah itu saya kasih untuk membuat box seperti ini, dan ini pada CSS-nya box shadow seperti ini. Bisa juga kita ada referensi box shadow di sini. Kita akan coba pakai box shadow yang lain. Yang mana ya? Box shadow. Nah, seperti ini. Terus border radiusnya untuk menekan border atau menambah box yang ada di sini. Lalu ini padding untuk mengatur jarak konten yang ada di dalam box ini, jadi nggak terlalu berdempetan dengan boxnya. Lalu ada margin top ini untuk mengatur margin dari atas. Jadi kalau misalnya margin topnya makin besar maka akan semakin ke bawah. Kita coba saja 25. Jadi semakin ke bawah ya. Itu 20. Bisa lebih. Kalau ini ada background color seperti yang tadi ya. Dan kalau kita lihat di sini saya memanggil selektor multiple selektor seperti ini cara memanggilnya. Ini saya memanggil beberapa selektor ID. Di sini saya kasih text allegiance justify. Ini berfungsi untuk mengatur teks jadi rata kiri kanan. Ini saya panggil untuk ID box yang ini, semua yang ini saya menggunakan text allegiance justify. Lalu konten image ini merupakan selektor untuk image yang ini. Nah, image yang ini kita panggil, kita style di konten image ini. Ada plotlet itu untuk mengatur image-nya ada di sebelah kiri. Lalu ada margin right 1 itu untuk mengatur jarak ke kanan seperti ini, jadi tidak terlalu berdekatan. Lalu ada border radius seperti tadi ya, border radius itu untuk menentukan. Di sini kita menentukannya gambar. Lalu ada aside ini untuk yang sebelah sini, ini ada review dan ada juga tentang penulis. Di sini itu kita menggunakan tag aside. Dalam aside ini ada plot right ini berfungsi untuk mengatur konten yang ada di aside ini menjadi di sebelah kanan. Lalu ada widthnya 25%. 25% itu seperti ini contohnya, jadi tidak terlalu panjang. Lalu ada padding left itu berfungsi untuk mengatur padding dari display block itu untuk mengatur display dalam satu blok. Lalu ada margin left dan right itu di sini auto itu mengikuti size dari
browsernya. Jadi bila browsernya dikecilin atau dibesarin lagi akan mengikuti ininya apanya mengikuti ukuran gitu lah. Label asal kota yang ini berarti untuk kelas LBL itu yang ini saya menggunakan font white bold ini untuk mengatur ketebalan teks. Saya di sini mengatur ketebalan teksnya menggunakan bold seperti bold yang di Microsoft Word. Nah, kayak gini contohnya. Lalu ada tag add media screen and max width 1000 px. Apa sih ini? Ini itu untuk mengatur panjang dan lebarnya. Jadi menyesuaikan tampilan screen, menyesuaikan resolusi screen seperti ini. Jadi kalau misalnya resolusinya 1000 pixel, maka akan seperti ini. Ini saya contohkan. Kalau misalnya tampilan HP, maka akan seperti ini. Jadi ke bawah. Gini. Ada padding wall seperti yang tadi ya fungsinya. Lalu ada width 100% itu mengikuti ini, mengikuti size. Lalu ada footer. Footer ini dipakai untuk yang di bawah sini. Di sini ada padding 7 pixel, padding 7 pixel seperti ini contohnya. Lalu ada color ini color untuk teks yang ini. Saya kasih color seperti ini dan ada background colornya seperti ini warna biru dan ada button nol ini untuk mengatur si puter ini agar tetap berada di bawah. Gitu. Ini dengan diklik seperti ini. Untuk kode mungkin sampai sini saja. Ini dari Mas Dava Fauzan. Bagaimana jika sebuah web yang kita buat tidak memakai CSS seperti itu? Bisa dijawab. Oke, jadi kalau misalnya kita buat web nggak pakai CSS, nanti web tersebut hanya seperti kerankannya saja gitu. Kalau misalnya pakai CSS kan kita bisa mengatur gaya web itu seperti apa, template-nya dan yang lain. Kalau misalnya nggak pakai CSS ya web itu hanya berupa kerangka saja, paling ada align, width, height, kayak gitu aja, seperti itu. Baik, seperti itu Mas Dava Fauzan, jawaban dari pertanyaan Mas Dava. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas. Tes, suara saya bisa terdengar jelas. Terdengar Mas? Mohon maaf tadi untuk pertanyaannya apakah sudah bisa jelas Mas Rufi? Pertanyaan potong gitu, boleh diulang lagi Mas Iksan? Oh baik. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala koneksi ya. Iya nggak apa-apa. Kita ulang pertanyaannya dari Mas Galih di sisi tadi. Pertanyaannya untuk CSS eksternal, apakah ekstensi filenya harus CSS atau bisa yang lain? Seperti itu Mas. Eksternal ya, untuk ekstensi file ya pastinya CSS sih. Kalau yang lain kayak JavaScript, Bootstrap, JavaScript, Java yang lain itu beda lagi. Setahu saya itu sih. Mungkin
ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan? Karena sejauh ini saya pakainya cuma CSS aja kalau untuk yang eksternal. Pertanyaan dari Mas Brad. Saya ingin bertanya, untuk properti float, apakah ada value selain left dan right ya? Oke. Float ya, float itu ada properti yang non, itu kalau yang non itu jadi non float. Kalau inherit itu ada juga inherit itu mengikuti float yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Jadi hanya ada dua lagi untuk yang float. Jadi, baik, seperti itu Mas Brad. Ini ada pertanyaan kembali dari Mas Fahri Fauzan. Pertanyaannya, untuk mengetahui kode warna CSS bagaimana ya? kode warna ya. Saya biasanya pakai hex color seperti ini, hex color. Ya pilih saja warnanya seperti ini. Misalnya saya pengen warna merah. Nah, di sini ada kode hexnya. Lalu di copy ke CSS, di copy, lalu di paste di misalnya background color. Nah, di sini. Atau bisa juga yang RGB pengimplementasiannya seperti tadi yang RGB tadi. Nah, kalau untuk mengetahuinya bisa pakai hex color seperti ini saja. Langsung search di Google, Google sudah menyiapkan pelajari ini. Begitu dan jawaban dari pertanyaan Mas Sofi. Ini ada lagi dari bisa tampil juga dari Mas Antonius Hansen. Bisa bertanya apakah akan ada maintenance dari sang developer? Maintenance apa ya itu kalau boleh tahu Mas Antonius? Maintenance coding atau apakah itu? Setahu saya kalau maintenance itu biasanya pengecekan bug-bug rutin itu. Tapi kalau di DCI biasanya suka ada pengecekan dari aplikasi-aplikasi web ataupun aplikasi Android seperti itu. Kalau saya juga Mas untuk apa ya? Mungkin jangka waktunya berapa kali sebulan gitu misalkan ketika maintenance apa ya? Maintenance. Oh, biasanya bisa sebulan 2 kali ataupun sebulan sekali juga bisa sih. Ya. Dan itu emang pasti ya dalam sebulan tuh ada 2 kali yang harus diperbaiki gitu. Ya, karena dari website ataupun aplikasi itu suka selalu kadang dari user yang report ataupun dari internal yang mengetahui bug tersebut, jadi langsung saja di maintenance seperti itu. Oh iya. Berarti ketika laporan dari pihak eksternal atau internal baru diperbaiki ya seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Jessica San. Seberapa sulit mengedit hasil website seperti itu Mas? Seberapa sulit ya? Kalau misalnya belajar dari dasar sampai mana sih, menurut saya nggak terlalu sulit. Jadi ya mengedit website itu sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma harus sering-sering belajar aja dari Google ataupun dari akademi yang bekerja.
Berarti itu sih kalau dari saya. Baik. Ini benar, saya juga setuju dengan Mas Multi gitu. Ketika ngoding itu kan kalau misalkan berapa hari nggak ngoding pasti akan apa ya, mungkin nggak enak lagi, bukan enak ya. Rada lupa gitu Iya, soal ke skrip. ada lupa ya. Nah, Betul. Berarti harus memang rutin mencoba ya gitu, meskipun tidak ada proyekan yang harus dibuat, tapi ya ketika latihan ya itu harus gitu ya, minimal sehari sekali lah gitu. iya, karena skill coding itu harus terus biasa. Kalau nggak biasa beberapa waktu pun nanti bakal auto lupa gitu. Jadi harus Betul. Hmm, Baik. Nah ini mungkin sambil menunggu pertanyaan juga, ini ada pertanyaan juga dari saya ya Mas. ya, Ini bisa dibilang mungkin apa ya, di luar konteks dari pembahasan CSS gitu. Nah, ya, ketika membangun sebuah website kan itu pasti CSS itu kan hiasannya gitu. Dan mungkin ada yang lain isinya tuh HTML, bahasa pemrograman HTML. Nah, dalam pertama kali membangun sebuah website, yang pertama kali harus dibangun tuh apa dulu gitu? Apakah HTML, CSS atau mungkin JavaScript-nya? Nah, jadi kalau mau bangun website itu pertama kita buat kerangkanya dulu pakai HTML, lalu dihias oleh CSS. Nah, sesudah dihias, kita juga bisa menggunakan JavaScript sebagai animasi-animasi atau fungsi lainnya. Jadi ibaratkan HTML itu kerangkanya, JavaScript itu chat-nya, dan JavaScript itu kotaknya, seperti itu. Jadi dari HTML dulu kalau mau buat website. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Mas Multi, karena mungkin ada beberapa peserta juga yang mungkin apa ya, awal gitu dalam ngoding sebuah website. Nah, kalau Mas Multi itu referensi belajarnya ataupun kadang suka ngelihat kemana gitu, dari misalkan buku ataupun YouTube channel, kira-kira ada rekomendasi nggak buat kita semua yang mau misalkan belajar? Oke, jadi referensi belajar saya dari dulu sampai sekarang itu saya jarang melihat buku sih. Kalau pas sekolah dijelasin sama guru juga, jadi ada ngerti sedikit. Lalu untuk kelanjutannya saya kadang suka searching sendiri di Google, bisa di Web3 School, atau kalau di website Indonesia itu ada Malas Ngoding, ada Petani Code, ada Dunia Ilkom, dan lain-lain. Dan saya biasanya belajar dari situ. Terus kalau misalnya ada suatu error atau apapun itu, saya biasanya suka lihat di Stack Overflow. Kalau di YouTube sih saya jarang sih belajar di YouTube, paling lihat yang sulit doang, tutorial yang sulit doang itu. Kalau di YouTube lebih enak gitu implementasiannya. Seperti itu sih.